bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 22 Maret 2023. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Renungan kita pada hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Wigberta PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Alfonsin PRR. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi stilis parablitus altissimi norum Dei, fonsibus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu septi fornis munere, dicitus paterne dexere, turite promissum Patris, sermone dicas futura. Turite promissum Patris, sermone dicas futura. Ascendeum excessibus in funde amor in corpibus, in firma nostri corporis virtute firmas perpetuti. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctor exite previo, videmus omne nocium, doctor exite previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang selalu Engkau curahkan ke dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang selalu kami renungkan setiap hari. Kami mohon semoga melalui sabda-Mu ini memampukan kami untuk mengasihi sesama kami
sebagaimana yang telah Engkau wartakan. Dikau Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya bekerja adalah suatu keharusan bagi manusia. Namun dewasa ini banyak orang yang malas bekerja. Rupanya tantangan terbesar untuk bekerja adalah kemalasan. Padahal kemalasan hanya akan memberikan hidup kita terbelenggu dalam kemelaratan, kemiskinan, bahkan kesengsaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita dengan berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja." Maksud perkataan Yesus ini adalah bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk bekerja dan berkarya. Setiap saat Dia senantiasa memberikan anugerah kehidupan bagi kita. Allah pun bekerja dalam diri anaknya untuk menyembuhkan segala kelemahan kita. Misi utama Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Karena itulah Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Maksud Yesus dalam pernyataan ini adalah Ia dan Bapa adalah satu. Maka apa yang dikerjakannya juga telah dikerjakan oleh Bapanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, kesenangan dan kenyamanan hidup kita berasal dari Tuhan. Rahmat-rahmat yang kita terima sampai saat ini adalah hasil pekerjaan Tuhan. Meskipun demikian, kita dituntut untuk ambil bagian dalam pekerjaan Allah tersebut. Salah satu bentuknya adalah dengan bekerja. Apapun profesi dan pekerjaan kita, kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengelola dunia dan alam ciptaan. Lebih dari itu, bekerja merupakan salah satu bentuk panggilan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Dengan bekerja, kita berpartisipasi dalam usaha mengelola dan mengembangkan dunia. Pada akhirnya, dengan bekerja, kita turut ambil bagian dalam karya pengudusan dunia yang telah direncanakan oleh Allah sejak dunia dijadikan. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Kita berdoa bagi orang-orang yang sampai saat ini masih menjauh dari ajaran Kristus. Semoga dari hari ke hari mereka boleh menyadari, mengakui, menerima dan percaya akan setiap kebaikan Tuhan yang mereka alami dalam hidup mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita oleh karena sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini, semoga melalui kerahiman Tuhan, mereka yang sakit boleh memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk perdamaian dunia, secara khusus negara Ukraina dan Rusia yang sampai saat ini masih saja berperang.
Semoga melalui kerahiman Tuhan, kedua negara ini boleh menempuh jalan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, semoga kita semakin mendekatkan diri kita dan menyerahkan setiap kesulitan dan masalah kita dalam kemurahan dan kerahiman Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohonkan berkat melalui tangan hamba yang diurapi. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.